Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul atiiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memiliki kemuliaan yang tidak ada sama sekali rongga walaupun sebesar sejuta mikron kelemahan tidak akan ada. Allah itu maha sempurna tanpa cacat. Dan dengan itulah kita ini menikmati kehidupan yang hampir semuanya sudah difasilitasi oleh Allah SWT. Hanya orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah lah yang tidak bisa memberikan suatu apresiasi dan keadaban dirinya di hadapan Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang. Dalam ayat Al-Isra disebutkan bahwa Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Allah mendahului dan menyebut dirinya dengan Maha Suci Allah. Ini menunjukkan Allah itu tidak ada sedikit pun kelemahan, khilaf, kekurangan, cacat. Karena apa Allah mendahulukan kalimat ini? Karena Allah akan menyebutkan suatu peristiwa yang super menakjubkan, yang tidak akan mungkin ditiru oleh semua perkembangan teknologi-teknologi yang maju dari sekarang sampai akhir zaman. Yaitu apa? Maha Suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu yang namanya abdi tidak mungkin hanya ruhnya, tidak mungkin hanya jasmaninya, tetapi adalah abdi yang seperti ini, memiliki jasmani, rohani, dan berbagai macam hal yang bersemayam di dalam kolbu. Kalau ini hanya ruh, pastilah ini bukan sesuatu yang menakjubkan. Karena ini pergerakan yang mengalahkan kecepatan cahaya yang ditemukan Einstein, yaitu 3 kali 10 ya pangkat 9 meter per detik. Jauh di atas kecepatan cahaya yang diklaim kecepatan tertinggi yang ada dari objek-objek di dunia ini. Yaitu Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, kiblat kita semua, tempat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi sekelilingnya itu dengan risalah-risalah Allah, berbagai macam buah-buahan, makanan, dan segala perlengkapan untuk kehidupan. Mengapa Masjidil Haram seolah-olah tidak dijelaskan tentang kelebihannya mengenai keberkahan Allah? Karena Masjidil Haram itu sebetulnya telah diketahui oleh umat muslim mayoritas bahwa itu adalah tempat yang sangat mulia. Sudah tidak perlu lagi penjelasan tentangnya. Tetapi Masjidil Aqsa dijelaskan alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi oleh Allah sekelilingnya itu dengan berbagai macam risalah. Dan di situ tempat di mana para nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ada
Dan Allah membangunkan semua ruh para nabi dan rasul yang pernah hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW agar mereka sholat bersama, dan Allah menunjuk Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Wa antal imam, engkau wahai Muhammad sebagai imam. Dari sini saja sudah menunjukkan nabinya kita ini bukan nabi sembarangan. Allah pilih dari setiap nabi itu yang akhlaknya paling teragung. Innaka la ala khuluqin azim. Engkau Muhammad pakai orang kedua, berarti nggak pakai perantara. Allah mengatakan begitu. Innaka la ala khuluqin azim. Engkau Muhammad orang yang akhlaknya agung. Jadi ini juga pelajaran bagi kita di dalam pemilu ini. Bagaimana kita memilih imamnya bangsa Indonesia ini, memilih pemimpinnya bangsa Indonesia ini. Tidak boleh memilih di ghairi ilm, tanpa ilmu. Tidak boleh memilih tanpa niat untuk membela kebenaran yang datang dari Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad sudah diyakinkan adalah imam para nabi. Kemudian Allah menyatakan yang telah diberkahi sekelilingnya dengan berbagai macam risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan buah-buahan rezeki yang sangat diperlukan untuk kehidupan agar kita bisa survive, bertahan hidup sampai saat ini kita ada. Linuriyahu, agar diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, kepada beliau, apa itu? Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang sebagian aja ini hanya Nabi Muhammad yang tahu. Itu pun masih sebagian. Kenapa? Masih banyak ilmunya Allah yang tidak semuanya diberikan secara terbuka kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh ruh, Rasulullah juga nggak tahu ruh. Saya hanya tahu sedikit. Kapan kiamat ya Rasulullah? Apa persiapanmu kamu bertanya kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Memang Rasulullah nggak tahu. Jadi mengatakan min ayatina, sebagian, tapi itu pun sudah sangat-sangat melebihi dari pengetahuan kita. Rasulullah SAW linuriyahu, apa? Agar diperlihatkan. Sudah tadi diperjalankan, sekarang diperlihatkan. Apa artinya? Allah yang kasih. Jadi kalau kita ilmuwan itu melakukan riset untuk memahami suatu fenomena ilmiah, Rasulullah nggak perlu riset. Allah kasih langsung. Baik suatu pengetahuan yang tangible bisa disentuh, mau pengetahuan yang intangible, yang tidak bisa disentuh, dari yang dohir sampai yang gaib. Umumnya suatu pengetahuan yang makin intangible, makin gaib, nilainya makin tinggi. Kita bisa menyentuh berbagai macam teknologi yang hebat-hebat, tapi tidak semua orang bisa menyentuh keagungan Allah. Karena apa? Sangat gaib. Optimisme gaib. Sehingga orang yang menempatkan nilai hidupnya pada barang-barang yang tidak sekedar fisik yang bisa disentuh, maka orang itu makomnya tinggi. Makanya disampaikan pencinta dunia, pencinta jabatan, pencinta kekuasaan adalah orang-orang yang makomnya rendah. Mengapa? Karena berorientasi pada benda-benda yang bisa disentuh. Beberapa ulama ilmuwan terpilih itu enggak menarik hatinya. Apa yang menarik? Sesuatu yang enggak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat dengan teknologi mikroskop modern, tidak bisa dilihat oleh teknologi pengindra jauh seperti satelit dan radar, drone dan sebagainya. Apa itu? Aku mencari ridho Allah. Bagaimana bentuknya? Tapi orang seperti ini nilainya tinggi. Jadi makin kita itu mencintai, mempercayai sesuatu yang tidak intangible, makin tinggi nilai kita. Makin kita menggandrungi hal-hal yang tangible, orientasinya makin dunia.
Diperlihatkan semua bagaimana orang disiksa, bagaimana orang diperlakukan di surga. Semua dijelaskan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Allah masih lagi menunjukkan keagungannya di antara semua makhluk. Malaikat Jibril, kendaraannya buruk yang sangat cepat, bergerak dengan kecepatan sejauh mata memandang, itu pun masih kita nggak mampu mengikuti sekali dayung sayapnya buruk itu. Udah pasti nggak bisa diteliti. Kenapa? Karena memang nggak perlu diteliti. Ini akal nggak akan main. Mukjizat nggak bahkan bisa dicerna akal manusia yang sekecil otak saya ini. Maupun gelarnya profesor pangkat 4, maupun mendapat penghargaan internasional pangkat 7, tidak akan bisa mencerna dengan kepandian akalnya. Kenapa? Karena ini mukjizat. Sehingga apa? Pada lapisan tertentu Jibril AS mengatakan, wahai kekasih Allah, silahkan kamu lanjut menemui Allah. Engkau gimana Jibril? Aku tidak mungkin melewati strata ini. Kenapa? Hancur badanku. Akan hancur. Karena barometer, tekanan udara dan berbagai-bagainya tidak akan mungkin membuat Jibril akan selamat sampai ke sana. Apa artinya? Lagi-lagi Allah mengkhususkan manusia di atas semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke sana. Jibril alaihissalam itu rajanya malaikat. Rajanya. Sudah cukup untuk mewakili dengan quick. Kalau ada quick count, ini quick belief. Bahwa dia itu merepresentasikan semua malaikat yang menjadi anak buahnya. Bahwa dia nggak mampu mengikuti Nabi Muhammad menuju langsung menghadap Allah Sidratul Muntaha dan yang lebih tinggi lagi. Apa artinya? Umatnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita dimuliakan oleh Allah SWT lalu kita menghinakan diri kita, berarti kita yang paling dolim sama diri sendiri. Kedolimannya gimana? Nabi Muhammad SAW bertemu Allah langsung, menerima perintah yang sangat pokok. Hadahu imadduddin. Dia adalah tiang agama. Apa itu? Sholat. Jadi kalau kita masih menganggap remeh sholat, suka menunda-nunda sholat, tidak mau belajar tentang rukun sholat, tidak tahu ilmu yang membaguskan sholat, tidak tahu ilmu yang merusak amal sholat, menguranginya, bisa jadi kita termasuk orang yang gagal paham terhadap misi utama dari Rasulullah SAW. Di sini kita nggak usah bicara tentang Kiai Haji, Gus ini, Gus itu. Nggak usah, ambil aja Bilal, budak hitam, nggak punya pendidikan, tapi terompahnya terdengar di surga. Bagaimana saya akan membayangkan dengan ilmuwan yang belum tentu menjadi ahli surga? Jadi jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Isra wal Mi'raj adalah mukjizat yang tidak mungkin dicerna akal dan tidak mungkin ditandingi. Ketinggiannya Nabi Muhammad SAW ini harusnya menjadi renungan buat kita. Angkat derajatmu setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat, jangan mau jadi orang yang hina. Apa hina itu? Bukan ukuran harta. Hina adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, paling tinggi ke statusnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa itu paling bertakwa? Paling banyak kompatibilitasnya, kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita nggak usah terperanjat sama sorban, sama siwaknya, tapi lihat akhlaknya. Rasulullah diperintahkan untuk apa? Mencemurnakan akhlak yang mulia. Ilmu boleh berjibun,
ilmu boleh tinggi, segala kitab dibaca, itu masih identik dengan pohon yang lebat banyak daunnya. Tapi kalau amalnya tidak ada, maka kata Rasulullah, itu pohon tidak berbuah. Bu istuli utamima makarimal akhlak au kama qol. Aku diutus untuk membaguskan akhlak mulia. Lo untuk membaguskan akhlak mulia, pangkatnya harus lebih tinggi dong. Iya, innaka la ala khuluqin azim. Engkau berakhlak agung. Profesor membimbing doktor, wajar. Nggak bisa master membimbing doktor. Dokter membimbing dokter aja tidak boleh menjadi promotor utama. Jadi kalau Rasulullah menganukan akhlak mulia, Rasulullah itu jauh di atas mulia, tapi agung. Kemudian Allah menjadikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad apa yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatul lillah. Langsung Allah mengucapkan pada langsung orang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi Muhammad bukan kemudian membesar kepala, dia justru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga keselamatan itu bagi umat-umatku yang beramal soleh. Dia tidak ego mendapatkan penghargaan itu untuk dirinya, dia memikirkan umatnya. Jadi kalau kita sudah tahiyat akhir, bergembiralah ketika menyebut assalamu alayna. Yang menyebut siapa? Nabi Muhammad. Berarti apa? Doanya dan cita-citanya Nabi untuk kita. Kita didoakan dan diniatkan begitu oleh Nabi Muhammad, kita cuek, kita acuh, maka sungguh inilah orang-orang yang hampir dikatakan hampa hatinya. Jabatan boleh banyak, tapi hatinya minim. Jadi jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, maka kenapa dalam Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib? Siapa orang yang bertakwa itu? Hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa muttaqin? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, bukan yang beriman kepada barang-barang yang dilihat dengan mikroskop, dengan CCTV, dengan radar, dengan drone, dengan biosensor, field sensor, sensor network, remote sensing technology. No. Allah menyatakan imanmu pada yang gaib itulah ciri orang bertakwa. Jadi kalau kita mau meninggikan derajat kita di sisi Allah, hindari menjadi penggandrung barang-barang yang bisa disentuh. Apa itu? Ya dunia itu. Dunia itu yang membuat kita hina. Makanya Nabi Muhammad SAW menasihati Samurah. Wahai Samurah, jangan kamu meminta jabatan, karena kalau kamu mendapatkan jabatan itu dengan meminta-minta, aku tidak akan menolongmu dalam melaksanakan amanah jabatan. Au kama qol. Nah sekarang yang nama jabatan itu jadi rebutan. Kita menjadi orang yang amat mencintai jabatan, dan saya gambarkan, saya tidak mau menggunakan kata meminta, meminta-minta kayak di lampu merah itu loh. Minta-minta jabatan, cuman caranya keren, nggak kayak tukang minta-minta di lampu merah. Bagaimana kalau dia hanya minta-minta, membuat suatu sistem supaya dia bisa dapat jabatan itu, apapun caranya. Ini jarang mendapat perhatian. Selalu dalihnya apa? Lah itu Nabi Yusuf minta kepada rajanya untuk menjadi yang memegang stok daripada perbendaharaan kerajaan. Jamaah, itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad mengatakan jangan minta jabatan. Lebih baru mana ini hukum positifnya? Kalau Anda punya hukum tahun sekian, ini hukumnya tahun sekian, Nabi terakhir lagi, pegang Nabi Muhammad. Kedua, Nabi Yusuf begitu itu, satu pun saat itu tidak ada orang soleh dan soleha. Jadi memang dirinya satu-satunya.
kalau kita nyari jabatan sesama muslim yang juga kemungkinan lebih baik dari kita, jadi nggak bisa jadi alasan Nabi Yusuf meminta jabatan. Tidak sahih untuk melakukan alasan itu. Bilang aja memang pengen jabatan. Begitu. Itu namanya gentle. Tidak mengatasnamakan Nabi Yusuf. Loh, kenapa setelah Islam turun, semua masyarakat yang saat itu masih beragama Nasrani, Yahudi, Allah bilang, kamu harus berubah agamamu menjadi agama Islam. Nggak peduli. Kalau kamu tidak, sehingga kamu termasuk orang yang kafir, walladzina kafaru wahum kuffar, wahum tuwaffauna kuffar, dan kamu tuh wafat dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kamu itu dilaknat Allah, malaikat, dan manusia berjamaah. Nah, bagaimana kita? Yusuf nggak salah, tapi itu bukan referensi yang paling up to date. Di dalam kaidah ilmiah, kalau saya itu menggunakan telaah pustaka tahun 2022, lalu tahu ada pustaka 2023, pasti pembimbing atau penguji tanya, mengapa kamu pasti pakai yang lebih lama? Jamaah rahimakumullah, berarti apa yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang paling sempurna, paling terupdate sampai akhir zaman. Lalu Allah masih menurunkan lagi kemuliaan kepada kita. Dari sholat yang harusnya 50 kali sehari, dengan Nabi Musa al-Kalam akhirnya menegosiasi dengan Allah sampai Rasulullah SAW tidak mau lagi karena malu. Kenapa? Sudah direduksi dari 50 menjadi 5. Allah aja yang ngasih segalanya masih mau berdemokrasi, masih mau memikirkan kebutuhan hambanya. Lalu Allah nggak selesai seperti itu. Bagaimana dong kita nggak bisa mi'raj kayak Nabi Muhammad? Cuma Nabi Muhammad. Ada disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana kita nggak bersyukur? Nggak mi'raj tapi dianggap mi'raj. Tapi syaratnya 2. 1, iman, beriman kepada peristiwa itu. 2, melaksanakan apa yang diimani, yaitu salat. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin au kama qol. Kurang lebih seperti itu Rasul mengatakan. Betapa dimuliakan kita ini. Jadi orang sholat, untuk memberikan gambaran, Nabi Muhammad memanggil si Bilal. Bilal, aqimis sholah. Dikatakan bahwa dengan sholat itu, ya Jibril, jadikan sholat itu sebagai istirahat. Wa arihna biha. Jadikan sholat itu istirahat. Apa istirahat? Istirahat dari mikirin dunia. Istirahat dari hiruk pikuk project-project yang melibatkan dan benda-benda yang tangible. Apa artinya? Anda mi'raj dong. Fisiknya enggak, tapi hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu alladzina fawailul ladzina wa failul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Orang mi'raj kok enggak merasa berjalan. Celaka dia. Rasulullah itu mi'raj dengan diberitahu berbagai macam ilmu. Jadi kita pun harus memanfaatkan sholat ini untuk istirahat. Karena dengan sholat itu hati kita jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan kita mi'raj kepada Allah. Apa itu? Lepas dari semua urusan dunia, hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala.
tempat kita semua kembali dan dihakimi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, semoga peristiwa daripada Isra wal Mi'raj ini menjadikan suatu perubahan dalam prinsip hidup kita, yaitu jangan menjadi orang-orang ikutan cinta dunia, cinta jabatan, apalagi ngemis-ngemis jabatan. Itu menghinakan diri kita sebagai orang Islam. Sudah dimuliakan, jadi sholatnya aja jadi mi'raj, masih minta-minta level dunia. Malu. Siapapun pangkatnya, apapun hebatnya, saya malu kalau orang Islam minta jabatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafah. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum binafsi wa bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan shifa min kulli da' wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم فرحنا في الدنيا الآخرة، اللهم فرحنا في الدنيا الآخرة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم يسير أمورنا وحصل مقاصدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولوالدي ولشيخنا ولأزواجنا ولذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم ارحمهم، اللهم بارك لهم، اللهم فرحهم، اللهم سلمهم، اللهم اغفر لهم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.